Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resmianti. Saya dari kelas Marketing Public Relation K01. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang analisa krisis pada perusahaan PT Nippon Indosari Corp Indo Tbk. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan tentang profil perusahaan Sari Roti. Sari Roti merupakan sebuah merek roti ternama di Indonesia yang diproduksi oleh PT Nippon Indosari Corpindo. Merek roti ini pertama kali ditampilkan pada tahun 1995. Saat ini PT Nippon Indosari Corpindo telah memproduksi berbagai macam produk roti tawar dan roti manis dengan merek dagang Sari Roti dan Boti, serta memproduksi siphon cake dengan merek dagang Sari Cake. Sari Roti memiliki visi yaitu senantiasa tumbuh dan mempertahankan posisi sebagai perusahaan roti terbesar di Indonesia melalui penetrasi pasar yang lebih luas dan dengan menggunakan jaringan distribusi yang luas untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dengan misinya adalah memproduksi dan mendistribusikan beragam produk yang halal, berkualitas tinggi, higienis, dan terjangkau bagi seluruh konsumen Indonesia. PT Nippon Indosari Corpindo memiliki 8 pabrik yang tersebar di daerah Bekasi, Jawa Barat, Pasuruan, Jawa Timur, Semarang, Jawa Tengah, Medan, Sumatera Utara, Palembang, Sumatera Selatan, serta Makassar, Sulawesi Selatan, yang juga memproduksi sari roti. Selain itu, Sari Roti juga memiliki berbagai penghargaan diantaranya Top Brand Award 2009-2010, Top Brand for Kids 2009-2010, Marketing Award 2010, serta Rekor Bisnis Indonesia 2011. Selanjutnya, tentang visi dan misi PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. Visinya yaitu senantiasa untuk tumbuh dan mempertahankan posisi sebagai perusahaan roti terbesar di Indonesia dengan menggunakan jaringan distribusi yang luas untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dengan misinya yaitu memproduksi dan mendistribusikan berbagai produk yang halal, berkualitas tinggi, higienis, dan terjangkau bagi seluruh konsumen Indonesia. Selanjutnya, berikut produk-produk dari Sari Roti. Terdapat cakes atau siphon cup, white bread atau roti tawar, serta sweet bread atau roti isi. Selanjutnya, tentang analisa kasus yang terjadi pada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. Awalnya Sari Roti menuai pujian setelah foto pembagian roti gratis Sari Roti untuk peserta demo 212 jadi viral. Namun setelah diklarifikasi, justru berbalik arah. Sebagian besar netizen yang mendukung demo 212 justru mencemooh dan menghujat. Inilah yang menjadi cikal bakal boikot Sari Roti atau stop pembelian produk Sari Roti. Pasalnya, dalam foto tersebut, terdapat foto gerobak Sari Roti yang menggratiskan makanannya menjadi viral karena bertuliskan gratis untuk mujahid. Foto tersebut tak hanya jadi viral, namun juga menuai pujian terutama bagi para netter yang mendukung atau berpartisipasi dalam demo 212. Pihak Sari Roti pun yakni PT Nippon Indosari Corpindo Tbk akhirnya beri klarifikasi terkait beredarnya foto tersebut melalui situs resmi sariroti.com di laman depan terpampang klarifikasinya. Next, berikut contoh cuplikan klarifikasi dari Sari Roti. Klarifikasi ini ternyata membuat jengah banyak kalangan, bahkan mengancam akan memboikot produk Sari Roti. Pendukung atau simpatisan demo 212 merasa tersakiti dengan klarifikasi Sari Roti yang menyatakan kalau aksi roti gratis tidak dari perusahaan Sari Roti, namun ada yang memborong roti tersebut lalu untuk dibagikan secara gratis. Nah, pernyataan produsen Sari Roti PT Nippon Indosari Corpindo Tbk yang membantah terlibat dalam bagi-bagi roti gratis saat aksi 2 Desember lalu menimbulkan pro dan kontra di dunia maya seperti Twitter. Next, berikut hasil analisa strategi marketing PR Sari Roti. Menurut Thomas L. Harris, ada 3 pendekatan dalam MPR, yakni push, pull, dan pass. Berikut hasil analisanya. Push strategi atau strategi mendorong. Yang pertama ada personal selling. Di sini menggunakan Hawker Tricycle, yaitu Sari Roti melakukan pemasaran dengan menggunakan sepeda dan sepeda motor dengan berkeliling sekitar perumahan. Yang kedua ada iklan. Melalui media digital seperti TV, mereka membangun pemasaran awareness konsumen dengan tagline yang unik
dan mudah diingat, yaitu Sari Roti, Roti Sari Roti. Yang ketiga, ada promosi penjualan. Sari Roti mempunyai website resmi yaitu rotinyaindonesia.com. Di website ini menyediakan halaman khusus promo tentang produk Sari Roti yang sedang dalam masa promosi di seluruh Indonesia. Yang keempat, ada pemasaran interaktif. Sari Roti melakukan pemasaran interaktif dengan adanya sales promotion goal yang disebar beberapa pusat perbelanjaan dengan menawarkan produk langsung ke konsumen. Selanjutnya, ada pull strategi atau strategi menarik. Di sini ada media event, yaitu Sari Roti mengikuti kegiatan event HUT Kemerdekaan RI dengan menyelenggarakan lomba fun bike dengan branded Sari Roti serta event-event tertentu lainnya yang bertujuan agar PT Nippon dapat dikenal lebih luas lagi dan menarik pelanggan membeli produknya. Yang kedua ada website. PT Nippon menggunakan website resmi Sari Roti sebagai informasi detail dan kelengkapan produk mengenai Sari Roti. Yang ketiga ada publication. Di sini mempublikasikan Sari Roti dengan media sosial seperti Facebook, Instagram, website Sari Roti, sebagai wadah untuk memperlihatkan dokumentasi-dokumentasi, promo, dan event yang sedang diselenggarakan di PT Nippon dan mempublikasikan produk-produk baru dan mempublikasikan manfaat dari Sari Roti. Yang terakhir ada pas strategi, yaitu strategi membujuk. Di sini ada kegiatan charity, yaitu PT Nippon ikut berpartisipasi menyumbangkan roti kepada masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya, di sini tentang konsep dan teori mobilisasi dan orkestrasi oleh Renat Kasali. Mobilisasi di sini, yang dimaksud di sini ialah pemanfaatan sumber daya sosial yang saling terhubung dengan metode sharing dan shaping untuk tujuan tertentu. Praktik ini jika dipergunakan untuk hal yang baik akan memberikan dampak positif. Misalnya untuk tujuan pemasaran, komunikasi publik, dan bisnis. Sebaliknya, mobilisasi dan orkestrasi pun bisa berdampak negatif, seperti pada kasus yang menimpa raksasa jejaring sosial Facebook misalnya. Akibatnya, reputasi korporasi terkikis yang ikut mempengaruhi merosotnya dukungan publik. Salah satu ciri era MO adalah munculnya mobilisasi berbagai isu melalui media sosial dengan menggunakan tagar. Dimulai dari hal-hal sepele, kemudian membesar, hingga menciptakan gerakan mobilisasi yang diikuti oleh banyak netizen. Ada satu dua yang dampaknya positif, namun banyak juga yang bersifat sebaliknya. Upaya mobilisasi ini bisa berakibat gagalnya bangsa-bangsa melanjutkan pembangunan, bahkan kehilangan reputasi dan dukungan publik. Mobilisasi dan orkestrasi merupakan bagian dari interconnected society yang timbul karena ada 6 pilar teknologi, yaitu Internet of Things atau IoT, cloud computing, big data analytics, artificial intelligence, super apps, and broadband infrastructure. Renat mengatakan pengaku usaha perlu melakukan strategi mobilisasi dan orkestrasi. Strategi mobilisasi ia namai share, yakni story, hype, actionable, relevant, and emotional. Untuk kesimpulannya, di sini krisis merupakan hal yang tidak terduga kedatangannya bisa kapanpun dan dimanapun. Krisis dalam sebuah perusahaan menjadi titik terendah bagi perusahaan untuk dapat mengembalikan citra perusahaan kembali baik seperti semula. Pengelolaan krisis seharusnya dilakukan sejak awal berdirinya perusahaan agar semua terkendali dan dapat langsung perusahaan atasi. Public relation memiliki peran dan fungsi penting dalam merencanakan program persiapan krisis. Manajemen krisis itu sendiri pada waktu terjadi krisis dan strategi setelah krisis selesai ditanggulangi. Sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan mengenai hal yang akan dilakukan oleh perusahaan agar citra perusahaan kembali membaik. Adapun kasus yang dihadapi oleh perusahaan Sari Roti mengenai boykot Sari Roti membuat reputasi perusahaan dan citra perusahaan dipandang buruk oleh halayak. Berawal dari adanya miscommunication dari pihak perusahaan Sari Roti sampai ramai di media sosial mengenai press release yang dikeluarkan oleh perusahaan Sari Roti membuat kritis perusahaan semakin rumit. Tetapi perusahaan Sari Roti dapat memulihkan krisis yang dialami dengan mengambil berbagai tindakan seperti yang dilakukan seperti mengubah kemasan, menambah produk varian yang beraneka ragam, dan melakukan penyuluhan gizi kepada anak-anak di berbagai sekolah mengenai pentingnya sarapan sehat, serta pengobatan gratis. Hal ini berhasil dilakukan oleh perusahaan Sari Roti, sehingga reputasi perusahaan Sari Roti tetap dapat dipertahankan hingga kini, dan penjualan produk Sari Roti pun kian meningkat. Ya, sekian terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.